Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam Sampurasun. Sudah 7 hari kita berbicara tentang perkembangan Posyandu atas permintaan beberapa orang. Ada Bu Uum, ada Bu Eli dari Sukabumi, ya, dan ada juga Ibu dari Purwakarta dan juga akang-akang semuanya. Setelah kita paparkan jadi usaha Posyandu dari mulai Pokbang tahun 79 sampai sekarang itu jalan terus. Jalan terus, hanya kondisinya tinggi rendah. Nah, yang kita sekarang belum ketemu sampai pada pimpinan Pak Aher yang kemarin kita ceritakan adalah mengenai pemberdayaan masyarakatnya. Itu pun sebetulnya dari atasnya oke, tapi setelah ke bawah RT RW, para pedagang tidak menjadi CSR sampai sekarang. Mungkin ini pekerjaan kepada yang akan datang. Nah, perubahan dari Pak Aher, Aki sudah tidak ikut lagi di pemerintahan karena 2011 dengan Pak Aher juga Aki cuma kurang lebih 3 tahun juga kurang, ya. Nah, dari situ Aki tidak ikut di kebijakan. Kalau waktu pengadaan TPD, waktu pengadaan pendamping Posyandu, Aki masih ikut. Setelah itu berjalan aja seperti biasa. Bahkan sampai 2018 kan masih ke pemerintahan Pak Aher. Nah, setelah Pak Ridwan Kamil, ini sebetulnya biasa-biasa saja. 2018 Posyandu masuk kepada LKD, Lembaga Ketahanan Desa. Di antaranya sekali lagi Aki ulangi, LPMD, RT RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna di situ ya, masuk kepada Permendagri itu. Nah, 2018 ini mulai ada perubahan lagi, yaitu Aki sebut dari Posyandu, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat menjadi Posyandu sebagai sahabat masyarakat atau Posyandu sahabat masyarakat. Ini Aki sering diminta karena tidak lepas Aki juga. Mulai 2013 Aki terus berkecimpung, terutama Aki di DPMD waktu masih ada Pak Budi. Di situ Aki juga akan masuk ke salah satu organisasi, di situ wakil ketua. Jadi tidak lepas Posyandu ini, terutama di Kabupaten Bandung Barat, di Kabupaten Bogor, Aki dimasukkan kepada tim di situ, ya, terus membina. Bahkan kalau di Bandung Barat itu tiap tahun ada revitalisasi Posyandu dengan refreshing 11.000 kader, 11.000 kader. Satu kecamatan ada yang 400, 300, 500 begitu, ya, 11.000 lah. Kan cuma 16 kecamatannya. Jadi berarti lebih dari 500 kalau dirata-ratakan. Begitu hebatnya, kuatnya di bawah ini. Cuman semuanya bekerja dengan bagus. Cuman sekali lagi bahwa pemberdayaan masyarakat, penampungan, keinginan masyarakat untuk punya Posyandu itu yang paling lemah. Mudah-mudahan Bapak Gubernur yang akan datang yang terpilih peduli terhadap ini dari dongeng-dongeng Aki ini, ya. Nah, Posyandu sahabat masyarakat Aki bagi 3. Yang pertama masyarakat sebagai pengelola, Aki sudah sebut kemarin, ulangi lagi nih. 1 adalah Kades, Sekdes sebagai ketua Pokja. Nah, ini ketua Pokja dikukuhkannya RT RW dan kader, itu pengelola. Masyarakat sasaran balita, bayi, ya, bayi balita, bumil, remaja, lansia, pus dan lain sebagainya, ya. Itu dan masyarakat pendorongnya. Nah, ini yang harus kita dongkrak terus itu, yaitu adalah
orang-orang yang tidak berkaitan dengan posyandu tapi menjadi peduli terhadap posyandu. Jadi bagaimana tentang pendamping-pendamping? Nah, kalau tidak salah pendamping posyandu itu dilanjutkan pada pemerintahan Pak Ridwan Kamil, tapi disebutnya PPJ, pendamping posyandu juara. Ya itu nanti Aki akan, itu kan label-label daripada masing-masing itu Aki sering sebutkan, dari mulai Pak Yogi sampai kepada Pak Ridwan Kamil itu berbeda-beda. Nah, sekarang di masa stunting ngetren lagi. Karena ya inti daripada penurunan stunting mulanya di posyandu saja. Itu dari Rikesdas ya tahun 2018, ketemu angka tinggi dari SSGI ya. Survei gizi itu yang tingkat nasional, sekarang diturunkannya kemana? Ke posyandu lagi, yaitu dengan EPPGBM, ya, elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah ini mulai ya banyak yang ke posyandu ini menjadi sasaran. Pak Iep itu dengan Pak Iep Camat Raja Pola sekarang udah pensiun ya, geprak stunting, membuat tim harus datang terus ke posyandu. Semua tos temukan obati sayangi stunting itu Garut ya, itu Garut. Ada lagi geprak stunting manis itu Ciamis. Banyak di mana-mana yang terfokus kepada posyandu. Dan juga sekarang banyak ada BKKBN membuat TPK, tim pendamping keluarga, yaitu kita berbuat kepada stunting, padahal intinya tetap di situ. Nah, hanya satu saja bahwa sampai sekarang tidak dikejar, ya, tidak dikejar secara masif, yaitu bagaimana S sama dengan K sama dengan D sama dengan N, yaitu disebutnya SKDN, berbanding lurus dalam posisi 100%. Karena itu yakin kalau itu terus menerus sampai tahunan insya Allah tidak akan ada stunting. Ya begitu, itu pendapat Aki. Nah karena itu sekarang saya ingin berbicara kepada Bu Uum yang bertanya kepada Aki, kepada Bu Diah dari Purwakarta, kepada Bu Eli ya, dan kepada komentator-komentator Kang Hasta, semuanya. Satu yang belum kita temukan adalah pemberdayaan masyarakat, penggerakan. Tapi sekarang kalau Aki boleh menilai dari jumlah yang dulunya itu adalah 90% top down, sekarang mungkin sudah 30-70. Jadi sudah mulai banyak posyandu-posyandu yang menampung pemberdayaan masyarakat. Hanya sayang, biasanya ramainya inovasi, ramainya kreativitas itu pada saat akan dilombakan saja. Ya, Aki malah ngomong apa adanya ya, bukan untuk apa-apa. Justru kita koreksi bersama itu, dan termasuk kita juga harus tanggung jawab. Ya, jadi kalau mau rame-rame, membuat nama-nama, ada ayo dong, ayah iuran sabiruyungan, ada apalagi macam-macam lah, buntiris jadi dipipir kalau lempekan ke badori ternyata mah bener-bener. Padahal yang namanya inovasi itu kan kita tahu, pertama inovasi itu kan sama dengan gerakan gitu ya, kira-kira seperti itu, yaitu diikuti oleh orang banyak di banyak tempat, berlangsung lama, tumbuh atas inisiatif sendiri. Jadi langgeng gitu, terstruktur, terorganisasi, ada pengurusnya, dan tidak segeprakan gitu. Nah ini saya kira Bu Uum, Bu Diah, Bu Eli, Aki membahas ini karena ini memang dianggap penting oleh semua, apa adanya. Sekarang kita jelas semua gubernur baik di Jawa Barat ini, mungkin bupati, wali kota juga semuanya baik, tinggal sekarang pemaknaan yang lebih dalam. Sekali lagi, makna daripada posyandu itu pos pelayanan terpadu yang kita cita-citakan di Kepres pada tahun 84, lupa Kepresnya nomor 27. Di situ disebut adalah
posyandu sebagai wahana kegiatan masyarakat. Cita-cita kita itu di situ. Ada pemberian sembako di posyandu, ada pelayanan KTP di posyandu, pelayanan SIM di posyandu kalau boleh, dan bukan kalau boleh, kalau memang kita bisa melaksanakan itu. Jadi semua kegiatan masyarakat, sehingga posyandu kata Aki menjadi satu pesta rakyat di dalam satu pelayanannya, tapi pelaksanaannya adalah posebul itu. Ya, hasilnya posyandu sentinel. Itu yang Aki sarankan kepada kita semua. Hatur nuhun, mohon maaf kalau ada yang salah. Nah, Aki mau bukan dari teori, dari apa yang ingat Aki, yang pernah Aki kerjakan, yang pernah Aki alami, yang pernah Aki ikuti. Bahkan Aki kan pernah juga diceritakan seminggu ini, salah satunya adalah kontroversi, yaitu melarang PLKB untuk datang ke posyandu karena di atas sudah lupa. Apalagi yang membuat kebijakannya itu salah satu departemen. Padahal kita tahu penanggung jawabnya adalah Kemendagri. Ini membuat satu departemen dengan aspek hanya dilihat dari kesehatan, tidak dilihat dari community development. Sehingga di situ tidak boleh pelayanan KB, tidak boleh ulangan, tidak boleh itu. Kalau begitu buat apa kita? Itu namanya bukan posyandu. Itu ya, jadi pos perpanjangan pelayanan kesehatan. Ini mohon maaf, biar aja pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Mudah-mudahan menjadi hikmah ke depannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.